Oke teman-teman, apa kabarnya? Ini kembali saya akan tayangkan tentang jalan tol. Namun kali ini perjalanan saya dari gerbang tol Tebing Tinggi menuju Bandara Kuala Namu ya. Jadi ikuti saya terus, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Dan tonton juga video-video kami yang telah kami tayangkan pada channel ini. Oke, sekarang kita mau masuk gerbang tol dulu. Oke. Enggak apa. Apa sih ini? Alah, kali ini udah nggak sabar. Oke, jadi teman-teman, mungkin saya tidak akan tayangkan secara full, tetapi setidaknya memberikan beberapa gambaran hal-hal yang akan kita lalui ya di sepanjang jalan tol, mulai dari gerbang tol Tebing Tinggi sampai nanti ke Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Oke, ini saya masih berada di awalan gerbang tol. Ini ada pembangunan junction tol untuk Tebing Tinggi Pematang Siantar ya. Belum selesai teman-teman, itu sebabnya belum nyambung dari Siantar sampai Tebing Tinggi. Oke, ikuti saya terus teman-teman. Semoga ini bisa memberikan informasi bagi teman-teman yang benar-benar kepo. Saya pakai istilah kepo lah ya, kepo tentang jalan tol atau perkembangan jalan tol di Sumatera Utara. Yuk, jalan tol dalam liburan Natal dan Tahun Baru ini cukup ramai. Mungkin karena COVID sudah mulai mereda teman-teman sekalian ya. Oke, semoga semua selamat-selamat dalam perjalanan ya, sampai di tempat tujuan. Oke, kita akan melewati gerbang tol Seirampah Penggalangan ya, 1 km lagi Kuala Namu, Medan, Stabat, lurus. Teman-teman akan keluar Seirampah, teman-teman harus sudah berada terus di jalur kiri ya. Kalau sudah berada di kilometer ini ya, 500 meter lagi akan keluar pintu tol Seirampah. Jadi harus masuk ke kiri ya. Nanti akan naik lewat overpass. Ini yang kita lalui dari bawah ya, kalau keluar pintu tol Seirampah. Oke, kita lanjutkan ke gerbang tol selanjutnya. Ikuti terus teman-teman, jangan lupa dukung kami dengan like, comment, and subscribe ya. Dan tonton juga video-video kami pada channel ini. Terima kasih sudah mendukung. Oke teman-teman, kita akan mendekati gerbang tol selanjutnya. Setelah gerbang tol Seirampah, adapun gerbang tol yang akan kita dapati selanjutnya
ya mungkin berkisar sekitar 5 menit lah ya, dengan kecepatan 100 dari gerbang tol Serampah ke gerbang tol selanjutnya ya, gerbang tol Teluk Mengkudu Matapao. Jadi teman-teman, setelah Serampah maka gerbang tol Teluk Mengkudu dan Matapao. Dari sini sekitar 500-an meter lagi, sama halnya seperti di Serampah tadi, untuk masuk ke exit tol gerbang tol exit tol Serampah, saudara atau teman-teman harus berada di jalur kiri ya, kurangi kecepatan, kemudian masuk ke kiri dan naik ke overpass yang ada di depan kita ya. Namun kalau teman-teman masih terus lanjut mau ke Medan, maka ambil posisi lurus ya. Nah ini dia, ke kiri dan naik ke overpass ini ya. Begitu teman-teman. Jadi memang konstruksi jalan ini dibangun sesederhana itu. Jadi benar-benar pengguna jalan tol ini terbiasa dengan skemanya ya, skemanya. Jadi tidak begitu sulit, atau bagi pemula juga barangkali, atau yang baru pertama kali masuk tol ini, tidak begitu sulit ya, karena tidak begitu banyak cabang yang terkadang itu merumitkan kalau tidak memperhatikan rambu-rambu atau petunjuk arahnya ya. Oke, ikuti terus teman-teman, kita akan ke gerbang tol selanjutnya. Oke teman-teman, karena saya sesak atau kebelet, mau ke rest area dulu sebentar. Rest area 65B, supaya tidak mengganggu konsentrasi ya teman-teman ya. Teman-teman lagi jalan tol itu butuh konsentrasi tinggi, maka jangan ada satupun hal yang membuat kita atau hal yang membuat konsentrasi kita terganggu. Maka kalau kira-kira itu memungkinkan mengganggu konsentrasi kita, lebih baik kita istirahat sebentar ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Baik, kita sekarang keluar rest area, kita lanjutkan perjalanan kita menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Oke, kita tadi sudah melewati rest area. Setelah gerbang tol gerbang tol Teluk Mengkudu Matapao, sekarang kita sudah mendekati ke gerbang tol Perbaungan teman-teman ya. Gerbang tol Perbaungan Pasar Bengkel, sekitar 1 km lagi. Ini dia. Jadi mau keluar Perbaungan sudah harus ambil kiri, naik overpass ya, ke kanan kita sana. Pasar Bengkel juga keluar dari sini teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Cuaca cukup terik ini teman-teman. Oke, tadi kita sudah melalui ya jalan keluar atau pintu keluar ke gerbang tol apa namanya itu, Perbaungan dan Pasar Bengkel. Gerbang tol yang akan kita lintasi ya teman-teman selama perjalanan ke Bandara Kuala Namu ini ya, perlu kita ingat ya. Serampah, Teluk Mengkudu, Matapao ya, Perbaungan, Pasar Bengkel, kemudian ini dia gerbang tol
Lubuk Pakam. Ya, gerbang tol Lubuk Pakam. Satu kilometer lagi ke depan gerbang tol Lubuk Pakamnya. Kalau teman-teman mau keluar, ya jangan sampai kelewatan, nanti harus ke Medan dulu nih. Masuk lagi ke Lubuk Pakam ini ya. Jadi di sini posisi ini sudah 500 meter lagi. Seperti biasa, ambil kiri, naik ke overpass dan menuju ke gerbang tol sebelah kanan kita. Sebelah kanan video ini ya, tayangan ini. Saya masih terus, dan setelah gerbang tol Lubuk Pakam ini yang terakhir lah ini ya, sebelum kita masuk ke Kuala Namu. Jadi itu diingat-ingat bagi teman yang baru pertama kali. Setelah gerbang tol Lubuk Pakam, kita harus sudah siap-siap untuk masuk ke gerbang tol Kuala Namu. Jangan lurus terus nanti sampai Medan, nanti balik lagi kita ya. Jadi kita waktu. Sudah harus memperhatikan ciri khas daripada gerbang tol Kuala Namu itu, nanti ada junctionnya teman-teman. Junction kan namanya ya. Ada seperti jalan terbangnya seperti itu ke sebelah kiri. Ya. Dia ke sebelah kiri langsung melipir ke kanan ya. Sebelah kiri naik melipir ke kanan atas. Itu dia ciri tol masuk menuju gerbang tol Kuala Namu, atau jalur masuk menuju tol Kuala Namu. Tapi rambu-rambu atau petunjuk arah sudah cukup jelas kok di sepanjang tol ini. Jadi tinggal teman-teman memperhatikan saja. Hanya sekalipun begitu, ada banyak cerita juga teman-teman yang kelewatan ya. Mungkin terlalu asik bercerita dengan teman di mobil, atau melamun, atau terlalu konsentrasi melihat kendaraan di jalan sekitarnya ya, sehingga kelupaan. Teman-teman, 1 kilometer lagi sudah terus berada di jalur kiri ya. Nah, sudah sayu kelihatan di depan sana junctionnya, junction, setahu saya itu sih ya, atau jalan layangnya menuju ke tol Kuala Namu. Ini di posisi 500 meter. Kita pertahankan jalur kiri supaya jangan kelewatan. Nah, kalau nyalip begini tetap diingat teman, ambil ke kiri ya. Ambil ke kiri, ini dia. Jadi ini juga menuju ke gerbang tol Paluh Kemiri, Kuala Namu. Nah, ini perhatikan nih ya. Kelihatan ya. Kita naik terus ke flyover ini. Gak banyak teman-teman kalau yang dari Siantar. Mungkin dari Medan banyak lewat tol Medan. Hanya dari Siantar jarang, karena memang kebanyakan penumpang yang menuju Siantar ya, penumpang pesawat yang menuju Siantar itu mereka ambil taksi biasanya yang sudah menunggu di bandara ya, di parkiran bandara. Ya nggak banyak, mungkin juga yang ada paling yang ngantar kali. Yang ngantar dari Pematang Siantar atau Tebing Tinggi menuju Kuala Namu. Tapi saya hari ini khusus untuk menjemput anak dan istri
yang baru terbang dari Yogyakarta. Langsung ya, penerbangan langsung Yogyakarta Kuala Namu. Nah, dari sini juga bisa keluar Kemiri, keluar Lubuk Pakam ya 1 km bisa. Dari sini. Kalau misalnya kebablasan atau salah masuk mau ke Medan tadinya, tapi masuk ke tol Kuala Namu, teman-teman masih bisa keluar dari gerbang tol Lubuk Pakam ya. Tapi kalau ke Kuala Namu lurus terus. Oke. Ada yang rusak teman-teman, jadi pindah jalur. Jadi sedikit agak lambat. Oke, harganya 51.500 dari tebing tinggi keluar gerbang tol Kuala Namu. 51.500. Nah, di sini juga harus perhatikan teman-teman rambu-rambunya agar tidak salah masuk ya. Lurus ke Bandara Kuala Namu. Dan di sini juga sering banyak yang bingung. Awal-awalnya dulu sih, atau mungkin yang baru pertama kali. Ya, kita ambil tiket parkir. Sudah masuk di kawasan bandara. Ambil tiket parkir sekarang. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan ya, yang khususnya teman-teman yang baru pertama kali ke Kuala Namu, perhatikan ada 2 jalur ini. Sebelah kiri kita, kalau ambil posisi kiri kita sedang menuju ke lokasi keberangkatan, tapi kalau di posisi saya ini menuju kedatangan ya. Nah itu, kalau sebelah kiri itu menuju ke atas ke tempat keberangkatan. Jadi kita menuju tempat kedatangan ya, atau penjemputan. Ada 2 area parkir, parkir A, parkir B ya. Saya biasanya ambil parkir A ya, penjemputan A ya, area parkir A, supaya lebih dekat ke stasiun kereta api. Saya biasanya ambil paling depan sini. Moga-moga masih ada yang kosong sih. Kalau nggak ada ya apa boleh buat gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu vlog kita tebing tinggi Kuala Namu, teman-teman sekalian. Jadi akhirnya saya parkir jauh, tapi tidak apalah. Tetap mari dukung kami dengan like, comment, and subscribe. Dan terima kasih sudah mengikuti dan menonton tayangan-tayangan kami pada channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.